Halo, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali. Saya Niwayan Suarniti, dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar, jurusan Kebidanan. Saya salah satu pengampu mata kuliah asuhan kebidanan komplementer. Hari ini kita akan belajar praktikum metode komplementer dalam persalinan, yaitu kombinasi akupresur dan masas. Akupresur adalah metode penyembuhan menggunakan tangan untuk memijat bagian-bagian tubuh tertentu pada titik-titik akupuntur atau akupoin. Akupresur berasal dari ajaran Taoisme, di mana akupresur dikenal sebagai ilmu penyembuhan berdasarkan keseimbangan. Menurut Dibble et al., titik SP6 dan titik LI4 merupakan titik yang terdapat dalam rahim yang dilakukan akupresur. Penekanan kepada kedua titik ini akan memperbaiki ketidakseimbangan energi, memperlancar aliran darah yang tersumbat di sepanjang meridian. Manfaat akupresur menurut Dibble et al. Adalah mencegah masuknya sumber penyakit untuk ketahanan tubuh, penyembuhan, rehabilitasi, dan promotif. Nah, untuk masas, masas merupakan teknik tekanan tangan pada jaringan lunak, biasanya otot tendon atau ligamentum, tanpa menyebabkan gerakan atau perubahan posisi sendi untuk meredakan nyeri, menghasilkan relaksasi, atau memperbaiki sirkulasi. Nah, mari kita simak bersama video praktikum akupresur dan masas pada persalinan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan praktek untuk teknik pijat dan akupresur. Nah, sebelum melakukan praktekum, kita akan melakukan persiapan dulu, di mana ada persiapan alat, persiapan bahan, dan tempat. Nah, untuk persiapan tempat, kita bisa upayakan tempatnya nyaman dan memberikan ketenangan untuk klien. Kemudian untuk persiapan alat, kita bisa siapkan bed beserta bantal yang nyaman. Kemudian kita bisa tambahkan birthing ball untuk melakukan perubahan posisi pada ibu bersalin. Nah, untuk persiapan bahan sendiri, dalam melakukan masas dan akupresur, kita bisa persiapkan satu minyak pijat. Minyak pijat ini bisa kita gunakan VCO atau olive oil. Kemudian kita bisa menggunakan wadah untuk meletakkan nanti minyak pijat. Selain itu juga, kita bisa menggunakan beberapa aromaterapi atau essential oil. Jadi di sini yang akan kita gunakan adalah essential oil yang memang membantu untuk memberikan ketenangan atau rasa nyaman, kemudian membantu juga untuk meningkatkan atau memberikan kontraksi yang adekuat kepada ibu bersalin. Ada beberapa essential oil yang kita gunakan seperti clary sage, kemudian ada lavender, ada jasmine, ada yang essential oil, dan ada rilis untuk memberikan ketenangan emosi. Nah, selain itu juga dalam akupresur kita bisa menggunakan alat tambahan yang membantu untuk memberikan stimulasi atau pijatan, yaitu kita bisa menggunakan roller pijat, ada kayu untuk membantu memberikan titik tekan pada akupoin, kemudian ada bola pijat, dan terakhir kita bisa menggunakan moksa terapi sehingga membantu memberikan kontraksi yang adekuat dan memberikan kenyamanan. Demikian beberapa persiapan yang bisa kita lakukan, dan sekarang kita akan melakukan praktikumnya. Baik, sebelum kita melakukan teknik masas atau akupresur, kita terlebih dahulu mempersiapkan diri sebagai terapis. Yang pertama adalah kita lepaskan cincin jam tangan, kemudian kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita posisikan klien dalam posisi yang nyaman, dan biasanya kita anjurkan klien dalam posisi setengah duduk dengan klien bersandar pada bantal. Nah, sekarang kita minta izin kepada klien untuk memperkenalkan apa yang akan kita lakukan kepada klien, terutama memberikan informasi terkait tindakan yang akan kita berikan. Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah. Ibu mohon izin dibuka sedikit panggulnya biar lebih rileks. Oke, sudah?
Ya, baik. Hari ini saya Bidan Widi akan memberikan Ibu terapi atau teknik untuk menyamankan rasa nyeri. Jadi nanti selama proses persalinan ada beberapa hal yang mungkin akan Ibu rasakan ya. Ada rasa sakit, rasa tidak nyaman. Dan sekarang saya akan membantu Ibu agar Ibu lebih siap dan Ibu lebih bisa mengelola kontraksi dengan baik. Ya, nah Ibu rileks saja. Ketika Ibu ada kontraksi, Ibu bisa tarik nafas dengan nyaman. Atau Ibu bisa katakan saja kalau Ibu merasa tidak nyaman. Ya, bersedia Ibu? Oke. Selanjutnya kita akan memulai dengan teknik masas terlebih dahulu. Oke. Sebelum masas, kita bersihkan dulu wajah atau bagian-bagian yang akan kita berikan sentuhan. Kita gunakan air hangat dan waslap. Ibu, saya izin ya untuk membersihkan wajah Ibu. Gimana rasanya? Lebih nyaman? Lebih nyaman. Oke. Selanjutnya, kita menggunakan minyak pijat dan essential oil yang membantu memberikan rasa nyaman. Jadi kita menggunakan VCO dan kita combine dengan release essential oil. Ambil minyak pijat yang sudah tercampur, kemudian kita usapkan secara sirkuler sebanyak 3 kali. Kemudian kita minta Ibu untuk menghirup dengan nyaman. Silakan Ibu hirup dengan tenang dan bernafas lebih dalam. Lepaskan dari hidung, rileks. Oke, hirup lagi lebih nyaman. Iya, oke. Ibu bisa pejamkan mata dengan nyaman. Kemudian kita berikan sentuhan dengan gentle atau lembut di sepanjang dahi hingga menyentuh ke ubun-ubun untuk memberikan energi dan rasa nyaman sehingga Ibu merasa lebih tenang. Bagaimana Ibu dengan tekanannya? Sudah merasa lebih nyaman atau terlalu keras? Sudah nyaman. Sudah, oke. Kita lakukan beberapa penekanan dari dahi hingga ke pertengahan ubun-ubun secara gentle. Dan ini bisa kita lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, kita bisa lakukan gerakan sirkuler di alis dengan gerakan memutar. Kemudian, kita berikan beberapa penekanan atau akupressure kurang lebih selama 1 menit. Oke, kemudian di sisi berlawanan juga sama, lakukan penekanan dengan lembut menggunakan ujung jari tangan secara memutar sirkuler, kemudian berikan penekanan dengan lembut kurang lebih 1 menit. Oke, cukup. Kemudian kita gosokkan tangan dengan nyaman dan minta Ibu kembali menghirup aromaterapi ini lebih dalam. Oke, silakan lepaskan dengan nyaman. Iya. Sudah, itu beberapa teknik sederhana yang bisa kita lakukan di wajah. Kemudian, kita lanjut ke bagian tangan. Di sepanjang tangan ini ada beberapa teknik, yaitu titik LI4 yang akan kita lakukan penekanan dengan nyaman. Dan sebelum melakukan penekanan, kita bisa lakukan masas dengan lembut di sepanjang lengan hingga jari-jari tangan. Kita mulai dengan membersihkan dulu lengan. Ibu, saya izin. Kemudian di sisi lagi satu. Kita bisa keringkan dengan waslap kering atau tisu.
Kita lakukan masas atau gerakan dengan mengusap lembut dan memberikan titik-titik penekanan hingga ke sela-sela jari tangan. Dan khusus untuk persalinan, jadi akupressure atau teknik yang bisa kita berikan adalah di titik akupoint LI4. Jadi di pertengahan antara ibu jari dengan telunjuk, kita bisa tekan menggunakan jempol. Kemudian kita putar secara sirkuler atau searah jarum jam selama minimal 1 menit. Sambil kita tanyakan kepada ibu apakah kontraksinya semakin kuat dan ketika kontraksi apa yang dirasakan, apakah lebih nyaman atau justru merasa tambah sakit. Ibu, apa yang dirasakan? Kontraksinya makin kuat. Ibu gimana? Lebih nyaman. Oke, cukup. Dan ini kita lakukan di kedua tangan. Setelah melakukan di tangan kanan, kita bisa lanjutkan di tangan kiri. Selain kita bisa menggunakan tangan, kita juga bisa menggunakan alat kayu ini ya. Jadi kita bisa tekan di akupoint LI4 dan kita lakukan gerakan yang sama, yaitu gerakan memutar atau sirkuler searah jarum jam. Dan kita minta klien untuk merasakan. Oke, lakukan dalam waktu yang sama, kurang lebih 30-40 gerakan selama 1 menit. Oke, cukup. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan alat moksa terapi. Jadi alat moksa ini berisi ramuan-ramuan herbal Cina yang memang sudah berkhasiat untuk membantu memberikan relaksasi dan membantu untuk meningkatkan kontraksi serta memperlancar proses persalinan. Nah, ini kita bisa lakukan ya di akupoint atau titik LI4. Nah, kita dekatkan tapi jangan terlalu dekat karena ada rasa panas ya. Kita putar gerakannya secara sirkuler. Jadi ini dilakukan selama 20-30 kali putaran. Jika klien merasa terlalu panas, kita bisa jauhkan lagi alat moksanya. Oke. Ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan menggunakan akupressure dengan menggunakan alat pijat kayu dan menggunakan moksa terapi. Selanjutnya di areal kaki. Oke, lurusin Ibu ya. Kakinya luruskan. Kita bisa masas dengan lembut di bagian kaki sebelum melakukan akupressure. Masas di kaki sama seperti masas di lengan. Berikan gerakan sirkuler atau memutar hingga ke jari-jari kaki untuk membantu melancarkan peredaran darah. Selanjutnya, kita meminta Ibu untuk menekuk kaki. Di bagian kaki ini ada titik istimewa, yaitu titik SP6. Titik ini bisa kita
ukur dari 4 jari dari mata kaki. Di sini letaknya. Dan bisa kita lakukan akupresur atau sentuhan dan penekanan. Kita lakukan gerakan memutar di sini sebanyak 30 sampai 40 kali. Selanjutnya kita bisa lakukan dengan moksaterapi juga. 4 jari. Kita lakukan gerakan memutar. Oke, cukup. Kemudian Ibu silakan luruskan kembali kakinya. Baik, selanjutnya untuk di areal punggung ya. Jadi kita bisa minta Ibu untuk duduk di atas bola. Dan ini membantu sekali untuk satu pergerakan sehingga Ibu lebih nyaman dengan posisi tegak. Kemudian bisa merilekskan otot-otot panggul dibandingkan Ibu harus berbaring di tempat tidur. Nah, untuk pemilihan birthing ball kita sesuaikan dengan postur Ibu. Jadi kalau memang tinggi badan Ibu di atas 150 sampai dengan 155, kita bisa menggunakan birthing ball dengan diameter 55 cm. Jika tinggi Ibu di atas 155 cm sampai dengan 160, kita bisa menggunakan diameter dengan 65 cm. Dan jika tinggi Ibu di atas 160 cm, kita bisa menggunakan birthing ball dengan diameter 75 cm. Nah, birthing ball ini pada saat Ibu duduk, pastikan hip atau panggul Ibu terbuka dan Ibu silakan bersandar ke depan dan posisikan tubuhnya rileks. Nah, nanti ketika ada kontraksi datang, Ibu silakan putar panggulnya dan rilekskan otot-otot panggul. Ya, Ibu mengerti? Nih. Kemudian, terapis sebelum memberikan masas, bisa membasahi atau membersihkan punggung Ibu. Kemudian seperti langkah tadi, kita akan usapkan minyak pijat yang berisi aroma terapi. Dan kita balur minyak sambil memberikan penekanan lembut di areal punggung. Terus, saya izin ya untuk memberikan masas dan akupresur. Kita sentuh dengan lembut menggunakan telapak tangan dari atas ke bawah. Oke. Kemudian menggunakan ibu jari, kita bisa berikan penekanan di sepanjang bahu dengan lembut. Jadi terapis bisa merasakan otot-otot yang tegang dan di sana kita bisa lakukan akupresur dengan memutar secara sirkuler selama 20 kali putaran. Lakukan di kedua sisi yang sama. Kemudian kita berikan tekanan lembut di sisi kiri dan kanan tulang belakang dengan jarak 1-2 cm menggunakan jempol tangan. Kita tekan hingga ke areal bokong. Tekan dengan gentle. Kemudian kita bawa naik kembali. Selanjutnya, kita bisa lakukan gerakan memutar secara sirkuler.
Khusus di sepanjang bokong atau pinggang ini ada titik istimewa yang terletak ya seperti lesung pipit ya. Di sini ada titik BL32 ya, dan kita bisa lakukan stimulasi. Kita tekan dengan lembut, kemudian kita putar secara sirkuler. Titik ini membantu untuk merilekskan otot-otot panggul, melancarkan aliran darah ke rahim, sehingga membantu mempercepat proses persalinan. Nah, jika sudah, kita bisa minta Ibu untuk merilekskan otot panggul dengan melakukan gerakan pelvic rocking. Silakan Ibu, digoyangkan panggulnya dengan nyaman. Oke. Iya, cukup. Nah, demikianlah beberapa tahapan teknik massage dan akupressure yang bisa kita bimbing pada Ibu bersalin. Demikian praktek keterampilan akupressure dan massage dalam persalinan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.